Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk hari ini kita akan masuk lagi pelajaran kita, yaitu pelajaran kisah. Tapi di sini anak-anak ibu soleh-solehah semuanya, ibu tidak akan melanjutkan ke dalam kisah Nabi yang berikutnya. Tapi ibu akan mengevaluasi kisah Nabi yang telah kita pelajari sebelumnya, agar anak ibu semua mengingat kembali tentang kisah Nabi yang akan kita evaluasi hari ini, yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam. Toyib, hayya bina nafta biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu soleh-solehah semuanya, kisah Nabi Idris alaihissalam yaitu adalah kisah Nabi yang mana kita ketahui adalah seorang Nabi yang senang sekali belajar sejak kecil. Dia adalah seorang Nabi yang cerdas, pandai membaca dan berhitung. Nah, anak-anak ibu soleh-soleha, kemarin sudah mendengarkan cerita atau kisah Nabi Idris alaihissalam, di mana di situ dapat kita ketahui bahwa Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali pandai membaca dan juga orang yang pertama kali bisa menulis. Nah, pada saat di zamannya Nabi Idris itu bisa menulis dengan pena. Nah, dia adalah salah satu dan orang yang pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Itu merupakan kelebihan atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Anak-anak ibu semuanya, soleh-solehah kelas 1A. Nah, Nabi Idris alaihissalam juga bisa menjinakkan kuda. Nabi Idris ini adalah nabi yang pertama yang bisa menjinakkan kuda. Nah, dengan kehadiran Nabi Idris sehingga akan bisa memudahkan orang lain dalam suatu perjalanan. Awalnya orang-orang pada saat berjalan, pada saat pergi ke suatu tempat, mereka hanya dengan berjalan kaki. Alhamdulillah dengan Nabi Idris bisa menjinakkan kuda sehingga kuda bisa dijadikan sebagai alat transportasi dalam perjalanan. Sehingga pada saat itu masyarakat yang ada di zaman Nabi Idris alaihissalam berjalan atau pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kuda. Karena itu atas pintaran Nabi Idris yang bisa menjinakkan kuda atas izin Allah. Nah, kemudian anak-anak ibu soleh-solehah semuanya, Nabi Idris juga yaitu bisa menjahit pakaian. Pada zamannya, pada masa Nabi Idris tersebut, orang-orang menggunakan pakaian bukan yang dijahit, tapi mereka menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka, yaitu menggunakan kulit hewan ataupun kulit-kulit kayu. Nah, tapi Nabi Idris adalah orang yang pertama yang bisa menjahit pakaian sehingga orang pada masanya bisa menggunakan pakaian yang layak dan sopan. Kemudian untuk kelebihan atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam adalah Nabi Idris bisa menguasai atau mengerti bahasa hewan. Nah, anak-anak ibu soleh-solehah semuanya, antum sudah mengetahui bahwa ada beberapa kelebihan atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang sangat pandai karena dia rajin membaca. Nah, anak-anak ibu soleh-solehah semuanya, ibu harap antum juga seperti itu, bisa mencontoh sikap atau perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Idris alaihissalam, yaitu mulai belajar sejak kecil, tidak pernah bosan, tidak pernah malu, tidak pernah jenuh, tapi dia gigih dan terus berjuang untuk belajar. Nah, anak-anak ibu soleh-solehah semuanya, Nabi Idris itu adalah orang yang tadi Bu ceritakan bahwa dia bisa menunggang kuda, dia bisa menjinakkan kuda, sehingga pada saat berperang mereka menggunakan kuda. Nah, tahu tidak, Nabi Idris itu adalah orang yang sangat pandai. Selain pandai, dia juga sangat berani, sehingga Nabi Idris diberi gelar oleh orang yaitu dengan sebutan Asadul Usud. Artinya apa?
raja dari segala singa. Karena apa dia diberi gelar itu? Karena dia telah berani. Dia pada saat berperang, dia selalu maju, dia selalu ikut dalam perperangan tanpa adanya rasa takut. Nah, jadi dengan demikian Nabi Idris diberi gelar singa dari segala singa. Agar anak-anak ibu soleh-soleha semuanya lebih memahami lagi, lebih mengerti lagi, dan agar lebih mengingat lagi tentang kisah Nabi Idris alaihissalam, silahkan anak ibu kerjakan latihan sebagai evaluasi kita hari ini tentang kisah Nabi Idris alaihissalam berikut ini. Untuk kesimpulan kita di hari ini, yaitu tentang evaluasi kisah Nabi Idris alaihissalam, adalah bahwa kita itu harus mencontoh sikap atau perilaku Nabi Idris alaihissalam dengan rajin membaca sejak kecil. Karena kita itu belajar jangan harus menunggu waktu nanti saja, tapi kita contohlah Nabi Idris, yaitu belajarnya sejak kecil dan rajin membaca. Kemudian Nabi Idris juga walaupun memiliki kemampuan, memiliki keahlian yang banyak, dia tidak sombong, dia tetap tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ingat nak, walaupun kita memiliki kemampuan yang lebih, memiliki keahlian yang banyak, kita tidak boleh sombong, karena semuanya itu adalah pemberian dari Allah terhadap kita. Jadi kita harus selalu taat atau tunduk terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita. Toyib, hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.